Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Walau kita terpisah jarak, itu tidak mengurangi sukacita dan persatuan dalam Kristus. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan Yesus lebih dari siapapun, lebih dari sanak saudara kami, lebih dari keluarga kami. Karena Engkau membentuk kami Tuhan di dalam setiap hidup jalan kami Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Bapa, Engkau mengenalku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik terhadap kami Tuhan Yesus. Katakan Bapa, Engkau mengenal kami. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Kau selalu mengubah kami, bahkan menyempurnakan kami. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
berharap. Kami berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, akan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, akan setia sampai akhir hidupku. Yes Tuhan, kami mau setia Tuhan terhadap Engkau. Kau Allah yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kau Allah yang selalu menuntun langkah hidup kami Tuhan. Kami percaya pada rancangan-Mu ya Tuhan. Rancangan-Mu yang sungguh indah kepada kami Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih kudus dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Kami menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan, menghampiri tahta kasih-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan, glory. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
sini. Kelepasan, terjadi di sini. Amin Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, kemenangan, kesembuhan, kelepasan dari apapun yang membelenggu kami Tuhan Yesus terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin Tuhan, hanya Engkau Allah kami. Kau sungguh mengasihi kami. Puji Dia, puji Yesus, puji Allah yang kudus. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, glory bagimu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kudus namamu Tuhan. Yes Tuhan, Kau sungguh kudus Tuhan. Namamu mulia Tuhan Yesus. Kau nama di atas segala nama Tuhan. Mulia namamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami tinggikan. Glory, glory bagimu Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan, Kau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena hadirat-Mu Tuhan Yesus, karena kehadirat-Mu di sini Tuhan Yesus, Kau membangkitkan iman yang kami lemah Tuhan Yesus, membangkitkan iman yang lemah, menyemangatkan yang patah semangatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yes Tuhan Yesus, kami yakin Kau hadir Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan, kelepasan terjadi di sini. Yes, haleluya Tuhan. Amin Tuhan Yesus, kami terima kemenangan, kesembuhan, dan bahkan pelepasan daripada-Mu Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami siap bersorak-sorai untuk nama-Mu. Yang percaya kita katakan amin. Shalom saudara-saudara, kita mau berperang dalam Yesus. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yes, amin, haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Maka itu kita mari dengarkan suara nafiri. Mari kita nyanyikan lagu Dengarkanlah Suara Nafiri. Mari bersorak-sorai untuk nama Tuhan Yesus. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Meja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Semuanya api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Dengarkan suara nafiri. Bersama-sama nyanyikan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga.
Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus yang baik, kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, segala yang ada di bumi ini Tuhan Yesus adalah ciptaan-Mu Tuhan. Maka jiwa kami pun memuji Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh besar Allahku, karena Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Bila Ku Lihat Bintang Gemerlapan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita ada dalam ibadah minggu ketiga di bulan Juli. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan di pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ada dalam urapan daripada Tuhan, supaya setiap firman-Mu yang kami dengar boleh kami terima dengan baik dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan.
Biarlah Tuhan berfirman dan bersabda bagi setiap kami, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap dan merindukan bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat. Jika saat ini ada jemaat yang sakit, saya berdoa dari tempat ini, Bapak Ibu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika saat ini ada yang lemah, saya percaya Allah akan menguatkan setiap kita semua. Bahkan juga jika saat ini Bapak Ibu sedang bergumul, sedang mencari solusi atas setiap persoalan dan problema dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, saya percaya hari ini Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti bagi setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita baca, bahkan juga kita akan renungkan bersama-sama. Saya merindukan setelah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu mendapatkan jawaban yang pasti, mendapatkan solusi yang pasti atas setiap pergumulan dan persoalan kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan kita akan merenungkan bersama-sama, yaitu di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Di ayatnya yang pertama, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini LAI memberikan judul perikop bagi kita semua, Tuhan penjaga Israel. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada penjagaan yang sempurna di dunia ini. Penjagaan manusia, pengawasan daripada manusia semuanya terbatas. Tetapi saya percaya ada Tuhan yang memiliki pertolongan yang sempurna bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, pertolongan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi saya sampaikan, temanya adalah pertolongan Tuhan yang sempurna. Seperti di judul perikop ini dikatakan Tuhan penjaga Israel. Bagaimana kita bisa melihat dari kesaksian di dalam perjanjian lama bahwa Allah Tuhan Israel sangat memperhatikan dan juga menjaga umatnya, yaitu umat Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita lihat tadi di ayat pertama dikatakan di situ nyanyian ziarah. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur ziarah yaitu merupakan mazmur yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan atau pendakian menuju ke Yerusalem dari tempat ziarah mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka untuk bersekutu kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa melihat di dalam Mazmur ziarah banyak sekali terdapat. Di situ ada doa permohonan, ada doa pengharapan, ada juga ungkapan pergumulan daripada umat Israel. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur ziarah juga di situ banyak sekali yaitu nyanyian ataupun mazmur pengagungan atau puji-pujian kepada Tuhan Israel. Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga di dalam Mazmur 121 yang tadi kita baca, ini merupakan ungkapan rasa syukur daripada umat Israel, rasa kagumnya orang Israel akan Tuhan mereka, yaitu Tuhan yang menolong mereka secara sempurna. Begitu juga dengan kita saat ini, saya percaya Tuhan yang sama, Allah yang sama yang disembah oleh Israel, itu juga yang akan menolong kita, dan saya percaya pertolongannya sempurna bagi kita semua. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua bagaimana pertolongan Tuhan yang dirasakan oleh bangsa Israel, dan begitu juga nanti kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana pertolongan Tuhan yang sempurna kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita percaya kita adalah umatnya, saya juga percaya bahwa Allah mengasihi umatnya. Saya juga percaya bahwa Allah memperhatikan umatnya, sehingga Allah akan menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Kita akan melihat di sini ada 3 poin yang saya sampaikan mengenai pertolongan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa melihat di ayatnya yang pertama dan juga sampai ayat yang ketiga. Di situ kita bisa melihat bahwa Allah mengokohkan umatnya. Allah mengokohkan umatnya, artinya meneguhkan umatnya, artinya menguatkan umatnya ketika umatnya ada dalam pergumulan yang berat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat di ayat 1 dikatakan di situ, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Dan mungkin saat ini juga Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita yang saat ini sedang banyak pergumulan berat dalam kehidupan kita, mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan juga dalam kesehatan. Mungkin kita sama seperti orang Israel bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, Mazmur Ciara ini menjawab pergumulan kita bersama. Di ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan kita bukan dari manusia, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi pertolongan kita daripada Allah yang sempurna, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dikatakan di situ. Artinya bahwa Allah yang berkuasa atas alam semesta, Dia juga yang berkuasa atas pribadi kita, yaitu pribadi yang menjadi umatnya yang setia kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan di ayat 3 dikatakan di situ, iya, artinya Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kalau kita bisa perhatikan di sini Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah. Mungkin saat ini kita sedang banyak pergumulan, tapi saya percaya itu tidak akan membuat kita sampai jatuh, karena Allah akan menolong kita. Dia akan mengokohkan kita. Dia akan mengokohkan lutut kita yang mungkin sudah lemah, sudah lelah dengan setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Di sini janji Allah bagi kita, ia akan mengokohkan kita dalam setiap pergumulan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini yang sedang berbeban berat, saat ini yang sedang banyak pergumulan, datang kepada Tuhan yang sempurna, sebab pertolongan yang sempurna hanya ada dari Dia. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada yang kita bisa andalkan dalam kehidupan kita. Mungkin orang tua tidak bisa kita andalkan, mungkin anak-anak tidak bisa kita andalkan, mungkin saudara, sahabat dekat kita, tetangga kita tidak bisa kita andalkan ketika kita menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Bahkan juga harta benda kita tidak bisa menyelamatkan kita ketika kita berada dalam pergumulan. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan, Dia adalah penolong yang sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini kita yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, saat ini yang sedang mengalami kesulitan dalam usaha, mari Bapak Ibu yang terkasih datang kepada Tuhan yang menolong kita secara sempurna. Saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan fisik, datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita secara sempurna. Dan Tuhan selalu ada bagi bangsa Israel untuk mengokohkan dan menguatkan supaya umatnya tidak terjatuh. Sekalipun kita terjatuh, Allah akan mengangkat kita dan membangkitkan kita supaya kita tetap berdiri teguh di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ juga tadi kita lihat di ayat 4, di situ sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Seperti ada dalam kalimat bahasa Jawa, Gusti ora sare. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, artinya Tuhan tidak akan tertidur. Dia akan memperhatikan kita, Dia akan melihat kita dan mengokohkan kita ketika kita mengalami pergumulan yang berat. Ketika kita sudah mulai lelah, Dia akan melihat kita dan akan mengokohkan kita sehingga kita boleh bangkit dan kita boleh teguh di hadapannya. Bahkan juga kalau kita bisa memperhatikan Bapak Ibu yang terkasih di ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya Allah yang akan menaungi kita, sehingga dalam pergumulan apapun
kita tidak akan kalah, tetapi kita akan hidup di dalam kemenangan, bukan karena kitanya yang kuat Bapak Ibu yang terkasih, tetapi karena ada kekuatan daripada Tuhan, karena ada pertolongan dari Tuhan yang sempurna yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Jadi Allah selalu mengokohkan kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita. Itulah pertolongan yang sempurna dari Allah yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, poin yang pertama dari pertolongan Allah yang sempurna yaitu Dia mengokohkan umatnya. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di ayat 6 dan ke-7. Di situ katakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini artinya Tuhan akan memperhatikan umatnya. Selain mengokohkannya, Tuhan pun akan memperhatikannya. Allah tidak memperlakukan kita seperti tanaman yang ditanam habis itu ditinggalkan begitu saja tanpa ada perawatan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan memperhatikan kita dan juga merawat kita seperti tanaman yang disayangi, seperti tumbuhan yang disayangi. Ketika ditanam, Dia akan merawatnya sampai nanti berbuah dan menghasilkan buah yang membawa sukacita bagi pemiliknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan Allah akan memperhatikan ketika siang hari matahari tidak akan menyakiti engkau. Ketika malam hari kedinginan tidak akan menggerogoti badan kita. Ini teringat dengan kisah bagaimana bangsa Israel berada dalam perjalanan di padang gurun. Bagaimana pertolongan Allah yang sempurna ada bagi bangsa Israel. Dikatakan ketika bangsa Israel ada di siang hari, di situ Allah memberikan penyertaannya yang sempurna melalui tiang awan. Ketika bangsa Israel ada di malam hari, mereka ada dalam kedinginan dan kegelapan malam, tetapi Allah katakan di situ Dia memberikan tiang api bagi umatnya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, baik siang baik malam Allah terus memperhatikan kita. Dimanapun kita berada, Allah terus memperhatikan kita. Sama seperti tadi tanaman yang saya katakan, tanaman yang harus disiram setiap pagi, tanaman yang harus disiram setiap sore. Allah pun memperhatikan kita seperti Allah memperhatikan tanaman yang ditanam. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi umat Allah, menjadi umat yang terus bersandar kepada Allah, terus percaya kepada Allah bahwa Allah terus memperhatikan kehidupan kita. Allah tidak akan membiarkan kita hidup sendirian. Allah tidak akan membiarkan kita seperti yatim piatu, tetapi Dia akan memperhatikan kita. Dia akan melihat setiap kekurangan dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita, sehingga kita tidak kekurangan apapun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat juga di ayat yang ke-7 dikatakan di situ, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita melakukan perjalanan dimanapun kita berada, saya percaya bahwa kecelakaan bisa saja terjadi setiap saat, setiap waktu. Tetapi Allah yang akan memperhatikan setiap langkah demi langkah dari kehidupan kita. Dia yang akan memperhatikan kemana kita pergi. Dia akan memperhatikan sekeliling kita sehingga kita tidak akan ditimpa oleh kecelakaan. Di sini kita bisa melihat Allah memperhatikan umatnya. Demikian juga Allah akan memperhatikan kehidupan kita. Untuk itu tetaplah percaya, tetaplah berharap kepadanya. Tetap percaya kepada Allah bahwa Allah terus menyertai kita dan juga akan terus memperhatikan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini poin yang kedua dari pertolongan Allah yang sempurna, yaitu Allah memperhatikan umatnya. Allah tidak cuma sekedar mengokohkan umatnya, tetapi juga memperhatikan umatnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat poin yang ketiga, yaitu poin yang terakhir di ayat yang ke-8. Di sini dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya Allah akan memberkati umatnya. Ketika kita keluar dari tempat kediaman kita, bahkan ketika kita datang ke tempat kediaman kita, Allah senantiasa memberkati kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, di sini memberkati artinya memperlengkapi kehidupan kita.
Artinya apa yang kurang dari kehidupan kita, Allah akan memperlengkapi dan menyertai kehidupan kita senantiasa. Seperti tadi saya katakan di situ, ketika Tuhan akan menjaga keluarnya kita. Ketika kita keluar dari tempat kita, mungkin kita melakukan perjalanan ke tempat pekerjaan kita, mungkin kita sedang melakukan perjalanan keluar kota. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Allah terus menyertai kehidupan kita. Artinya Allah terus menuntun kehidupan kita sehingga kecelakaan tidak akan menimpa kehidupan kita. Allah akan memperlengkapi kita dengan apa yang kita perlukan ketika kita berada dalam perjalanan, sehingga kita tidak ada dalam kekurangan. Seperti bangsa Israel yang Allah terus sertai mereka di padang gurun. Apapun yang mereka butuhkan, Allah cukupkan bagi mereka. Mereka diberikan makan, mereka diberikan minum oleh Allah, bahkan juga penyertaan Allah yang sempurna bagi mereka sehingga mereka tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini juga katakan Tuhan akan menjaga masukmu. Mungkin ketika kita sudah bekerja, kita sudah beraktivitas di luar sana, apalagi dalam kondisi saat ini, orang kalau pulang ke rumah untuk beristirahat, orang pasti akan berbenah, artinya membersihkan badannya, mungkin mandi, karena mungkin ada kekhawatiran akan adanya virus dalam tubuhnya atau dalam pakaiannya. Pasti orang akan langsung mandi. Apalagi kalau orang ke pasar, habis bekerja, berinteraksi dengan banyak orang. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekalipun kita sudah melakukan itu, tetapi kekhawatiran selalu ada. Tetapi ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan kita yang sempurna, yang akan menolong kita dengan pertolongan yang sempurna, kita percaya usaha manusia kita lakukan sebagai bagian daripada kita, tetapi di luar kemampuan kita, Allah akan menolong setiap kita. Artinya Allah akan memberkati kita, artinya Allah akan melengkapi apa yang kurang dari kehidupan kita. Mungkin banyak keteledoran atau kesalahan dalam kehidupan kita, tapi Allah yang akan melengkapi kehidupan kita sehingga kita tidak akan terkena penyakit apa-apa. Di sini dari sekarang sampai selama-lamanya, artinya penyertaan Allah begitu sempurna bagi setiap kita. Allah tidak menolong sampai detik ini, tetapi sampai selama-lamanya Allah akan menolong kita. Dan inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pengharapan bagi kita. Ini adalah sukacita bagi kita. Ini adalah kekaguman kita karena kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Tuhannya Israel, yaitu Allah Israel yang orang Israel sembah dan puji di dalam kehidupan mereka. Begitu juga bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita terus agungkan nama Tuhan kita dan kita muliakan Dia dalam kehidupan kita. Kita terus percaya dan berharap kepadanya karena pertolongan yang sempurna hanya datang daripadanya. Karena kita percaya tadi pertolongan Allah yang sempurna, pertolongan Tuhan yang sempurna bagi bangsa Israel itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Allah akan mengokohkan kehidupan kita. Allah akan memperhatikan kehidupan kita, bahkan juga Allah akan memberkati kita dimanapun kita berada. Mungkin dalam pekerjaan kita Tuhan akan memberkati kita, di dalam keluarga Tuhan akan memberkati keluarga kita, bahkan juga dalam usaha kita Allah akan memberkati kita, sehingga kita tidak kekurangan apapun, sehingga selalu ada sukacita dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Allah yang luar biasa yang menyertai kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam pergumulan kita saat ini, di dalam keadaan kita saat ini, tetap percaya kepada pertolongan Tuhan yang sempurna. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kita. Biarlah kita semakin dibangkitkan, semakin memiliki sukacita lebih dalam lagi. Seperti tadi saya katakan bahwa Mazmur Ziarah ini adalah suatu pengagungan kepada Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan, rasa syukur daripada umat Israel karena mereka memiliki Tuhan yang sempurna,
sempurna, Tuhan yang menolong mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Mari ini juga menjadi bagian kita. Selalu ada puji-pujian, selalu ada mazmur dalam kehidupan kita, bahwa kita memuji Dia, mengagungkan Dia, dan memuliakan Dia dalam kehidupan kita, dengan terus percaya kepadanya, terus berharap kepadanya, mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kita, sehingga pertolongan Allah yang sempurna boleh terjadi dalam kehidupan kita, dan kita boleh senantiasa merasakannya dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah pertolongan Tuhan yang sempurna yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini, biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan terus mengokohkan kehidupan kami di dalam setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan terus memperhatikan kehidupan kami. Biarlah Tuhan terus memberkati apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang menolong kami, umat-Mu dengan sempurna ya Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu kami boleh rasakan, dan sehingga itu membuat kami terus bersuka cita dan bersyukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami. Kami percaya juga Tuhan akan menolong umat-Mu di gereja GPI Fata Cibinong ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini sedang bergumul atas setiap persoalan, bahkan juga masalah dalam kehidupan mereka. Saya percaya dan kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan jawaban yang pasti atas setiap pergumulan mereka, sehingga mereka boleh menang atas setiap pergumulan mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati umat-Mu, jemaat-Mu di gereja GPI Cibinong ini ya Tuhan, senantiasa ada dalam keberkatan daripada-Mu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di bangsa kami ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai gereja-Mu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani umat-Mu, bahkan juga perpanjangan tangan untuk menyampaikan kabar baik, yaitu keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja demi gereja, bahkan juga Tuhan memberkati umat-Mu. Terkhusus Tuhan kami berdoa juga untuk gereja GPI atau Sinode GPI. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, yaitu Pak Pendeta Surya Kusuma. Kami berdoa di masa tuanya ya Tuhan, biarlah Tuhan terus mengokohkannya, memperhatikan, bahkan juga memberkatinya ya Tuhan. Memberkati istri, anak-anaknya, cucu-cucunya ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati gereja yang saat ini sedang dilayaninya Tuhan. Biarlah melalui tangannya ya Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, dalam segala pergumulan yang terjadi di negara kami ini. Biarlah Tuhan terus menolong, menyertai bangsa kami ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan juga untuk seluruh jajarannya ya Tuhan, bahkan juga sampai ke RT RW. Biarlah Tuhan memakai seluruh pemimpin yang ada, boleh memimpin dengan baik ya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Biarlah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemakmuran di bangsa kami ini ya Tuhan. Bahkan juga dalam situasi sulit, biarlah Tuhan terus menolong bangsa-Mu ya, bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami di dalam setiap pergumulan kami, dan biarlah firman-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami. Kami boleh terus lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus percaya dan terus berharap kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, untuk setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan juga untuk firman-Mu, biarlah ini boleh tertanam dalam kehidupan kami, sehingga rasa syukur terus meluap dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita sudah dalam penghujung ibadah. Mari kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, pada pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima berkat. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.